Yang pertama, kata living berasal dari bahasa Inggris untuk menjelaskan kata Al-Quran yang menjadi subjek bahasa utama periode ilmu Al-Quran dan tafsir. Pesan utama dari term tersebut adalah Al-Quran itu hidup atau dihidupkan oleh subjek penerimanya, baik melalui penjelasan makna maupun tindakan. Kata living dalam bahasa Inggris adalah hidup, dapat diungkapkan dalam 3 kemungkinan yang berdekatan dan beririsan secara makna. Yang pertama, dimaknai berupa tindakan aktif subjek menghidupkan Al-Quran. Yang kedua, memiliki makna yang berdekatan dengan pertama, hanya saja tekanannya bukan kepada subjeknya, tetapi pada Al-Quran sebagai subjek, kata benda yang menerima tindakan yang membuat Al-Quran menjadi hidup atau dihidupkan. Yang ketiga, menandai Al-Quran sebagai kata benda yang dijelaskan dengan kata sifat aktif. Dalam konteks ini, Al-Quran sebagai subjek aktif yang turut menentukan dan bentuk tindakan atau praktik. Baik, selanjutnya tentang fungsi informatif dan performatif Al-Quran sebagai kitab suci. Fungsi Al-Quran sebagai kitab suci saya kembangkan dari tesis Samdegil tentang fungsi dasar kitab suci, bahkan pada masyarakat yang belum mengenal tulisan. Fungsi ini dibagi ke dalam 2 dimensi, yaitu horizontal dan vertikal. Yang pertama, dimensi horizontal, berupa realitas kitab. Baik, selanjutnya fungsi informatif dan performatif Al-Quran sebagai kitab suci. Fungsi Al-Quran sebagai kitab suci saya kembangkan dari tesis Samdegil tentang fungsi dasar kitab suci, bahkan pada masyarakat yang belum mengenal tulisan. Fungsi ini dibagi ke dalam 2 dimensi, yaitu horizontal dan vertikal. Yang pertama, dimensi horizontal berupa realitas kitab suci sebagai data yang bisa berupa teks ataupun praktik dan perilaku. Teks kitab suci tersebut mencakup teks lisan maupun tulisan. Teks ini diterima sebagai kitab suci turun-temurun dari generasi ke generasi dengan merujuk kepada sosok yang diterima sebagai pembawa ajaran agama tersebut. Yang kedua, ada dimensi vertikal berupa interpretasi terhadap data. Pada dimensi interpretasi, pemahaman subjek atas data kitab suci bisa berupa pemahaman informatif maupun performatif. Fungsi ini dibagi menjadi 2, yaitu fungsi informatif dan fungsi performatif. Fungsi informatif, data dibaca sebagai sumber informasi berupa pernyataan-pernyataan dan pemahaman, baik data teks maupun data praktik dalam dipahami secara informatif dengan menangkap pesan dari data. Yang kedua, ada fungsi performatif, teks dan praktik ditafsiri tidak dalam bentuk pernyataan atau pesan, tetapi sebagai sumber praktik dan tindakan. Data berupa teks tersebut tidak sebatas ditangkap sebagai media pesan, tetapi sebagai perintah, petunjuk, atau stimulan untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, ada data praktik yang diinterpretasi secara performatif. Kasus surah Al-Fatihah dalam kitab Al-Tibyan fi Adab Hamalat Al-Quran karya Al-Nawawi dapat menjadi pembanding interpretasi informatif Al-Bukhari yang disampaikan sebelumnya. Al-Nawawi merujuk kepada hadis yang sama sebagai data praktik di masa Nabi dan memahaminya sebagai bentuk praktik baru yang masih berhubungan dengan praktik yang pertama. Materi selanjutnya tentang transmisi dan transformasi. Perbedaan penerimaan Al-Bukhari dan Al-Nawawi pada kasus riwayat yang sama menunjukkan 2 hal ini sekaligus, yakni transmisi dan transformasi pengetahuan dan praktik. Pada transmisi, data yang menjadi sumber penerimaan dan interpretasi merujuk kepada kejadian yang sama di masa Nabi. Setelah beberapa masa dari waktu kejadian di masa Nabi, pada konotasi hadis-hadis Al-Bukhari menerima
dan menginterpretasi data tersebut sebagai informasi hukum. Kemudian, keterhubungan informasi-informasi dari sebuah praktik seperti di atas menandai adanya proses transmisi pengetahuan atau praktik dari masa awal Islam hingga masa-masa sesudahnya. Ada 3 pola transmisi yang bisa dilacak dalam teks dan tradisi keagamaan dalam Islam. Yang pertama, ada transmisi dapat terjadi dalam bentuk rujukan dari satu literatur kepada literatur terdahulu atau literatur dari generasi yang berbeda merujuk kepada sumber informasi yang sama. Kemudian yang kedua, transmisi juga dapat terjadi dalam bentuk hubungan material dari murid kepada guru dalam bentuk rantai periwayatan atau sanad. Yang ketiga, ada transmisi diskursif melalui tradisi yang berkembang di masyarakat. Fenomena ini ditemukan dari sebuah tradisi turun-temurun di sebuah kelompok masyarakat. Kemudian, fenomena living Quran tentu saja berurusan dengan teks Al-Quran. Teks yang dimaksud ini bukan sekedar teks yang dimaknai secara kebahasaan, tetapi lebih dari itu. Teks yang memuat informasi tentang konstruksinya sebagai kitab suci yang melahirkan sistem pengetahuan dan praktik. Dalam konteks ini, artikel-artikel di dalam buku ini dikelompokkan ke 3 kelompok besar. Yang pertama, melihat relasi antara substansi estetis dan Al-Quran dan ekspresi estetis penerimaan Al-Quran. Yang kedua, menunjukkan variasi penerimaan dan ekspresi sosial budaya masyarakat Muslim Indonesia terhadap Al-Quran. Yang ketiga, menegaskan pesan teks-teks sekunder terhadap informasi pengetahuan dan praktik Al-Quran dalam transmisi dan transformasi pengetahuan dan praktik terhadap Al-Quran. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.